Naudzubillah, ketika ada satu cucu Nabi yang berzina, punya anak, anaknya ini menurut DNA nyambung, karena DNA nggak ada hubungannya sama halal haram, ya kan? Tapi menurut syariah, anak hasil zina bukan anaknya. Yang salah itu ketika kita menafikan, kamu bukan cucunya fulan. Dari mana kamu tahu? Kita angkat kembali ya, Akhi, ya, yaitu pertanyaan dari Akhina Mujib di Kalimantan Timur. Ustaz, saya bingung nih, Habib. Bingung semuanya mulai tadi nih, Ustaz. Dulu saya pernah mencintai satu hal, Habib, yang menurut saya setelah beliau meninggal ternyata nasab beliau tidak ditemukan di Robitoh dan dinyatakan kemungkinan beliau adalah Habib palsu, katanya Ustaz. Bagaimana menurut antum nih, Ustaz? Apakah saya terus mencintai dan menghormati keluarganya? Bagaimana cara meyakinkan orang kalau beliau itu Habib, katanya Ustaz? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gini, kita perlu menghormati semua orang mukmin, mencintai semua orang muslim. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi minal khair. Tidak beriman kalian semua sebelum mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri dari kebaikan. Baik. Siapapun dia, mukmin cintai, mukmin hormati. Ketika dia ada hubungan dengan ilmu, punya ilmu, ustadz, ulama, maka kecintaan kita bertambah. Dia mukmin dan dia punya ilmu. Ketika dia keluarga ulama, maka kecintaan kita bertambah. Ketika dia dinisbahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai ahlul bait, maka kecintaan kita bertambah. Ketika ada orang, kita husnudzan dia orang alim, kita husnudzan dia cucu Nabi, Habib, kita hormati dia karena dia mukmin dan dia alim, dia mukmin dan dia Habib menurut kita. Ternyata dia bukan orang alim, dia bukan Habib. Apakah Anda rugi? Sama sekali tidak rugi. Sama sekali Anda tidak rugi. Dan pahala tetap tercatat. Sahib husnudzan asaba wa in akhta. Orang yang husnudzan itu tetap mendapatkan keberkahan dan pahala walaupun dia salah. Maka Anda tidak ada ruginya. Semua kebaikan Anda dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu poin. Kemudian tentang Robito, mengakui nasab seseorang atau tidak mengakui nasab seseorang, ini hanya masalah kriteria. Karena Robito ini punya standar. Orang yang diakui oleh Robito sebagai cucu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan standar itu hasil dari penelitian dan musyawarah dan sehingga ditetapkanlah standar itu. Orang yang memenuhi standar ini maka diberilah nasab, diberi buku nasab sebagai cucu Nabi. Orang yang tidak memenuhi standar Robito tidak bisa mengakui dia, tidak bisa memberikan buku nasab kepada dia. Bukan berarti dia pasti bukan cucu Nabi. Ini yang banyak jadi masalah. Robito itu manusia.
organisasi yang dibuat oleh manusia. Maka dia membuat standar. Apakah mungkin Habib ada cucu Nabi yang tidak diakui oleh Robito padahal dia cucu Nabi? Mungkin. Mungkin. Nasabnya bersambung. Tapi tidak sesuai dengan standar Robito. Gitu. Maka silakan Anda meyakini diri Anda cucu Nabi. Yang penting jangan Anda paksa Robito mengakui nasab Anda. Gitu loh. Biarkan Robito menjalankan tugasnya dengan standar yang mereka buat, karena standar itu dia buat hasil musyawarah dan penelitian dan hal yang panjang. Hargai mereka. Walhamdulillah, saya tidak mendengar dari Robito resmi yang menyatakan kamu bukan cucu Nabi. Saya nggak mendengar. Yang saya tahu dari Robito ketika tidak sesuai dengan standar Robito minta maaf, nasab kamu tidak sesuai dengan standar kita, maka kita tidak bisa memberikan buku nasab kepada kamu. Hanya itu Robito. Tidak menafikan nasabnya dia. Karena siapapun tidak berhak menafikan nasabnya seseorang. Siapapun tidak berhak. Saya ketika nasab saya oleh Robito umpamanya tidak sesuai dengan standar Robito, saya nggak bisa marah sama Robito. Loh, saya ini dikenal Habib kok nggak dikasih nasab. Loh, nasab kamu tidak sesuai standar Robito. Ya selesai. Saya nggak ada urusan sama Robito. Kalau saya yakin saya Habib, ya selesai. Gitu. Jangan kita maksa Robito mengesahkan nasab kita. Itu yang jadi masalah. Silakan Anda meyakini nasab Anda benar, Anda cucu Nabi, siapapun Anda. Jangan maksa orang untuk mengakui Anda. Itu yang jadi permasalahan. Orang mau mengakui kita, tidak mengakui kita, haknya dia. Ini yang paling penting ya. Itu kalau ini kita amalkan maka selesailah, nggak akan ada permasalahan. Yang penting kita jangan menafikan nasab siapapun. Itu yang salah itu ketika kita menafikan. Kamu bukan cucunya fulan. Dari mana kamu tahu? Ada jahil. Ini kebodohan. Ada tajarri. Ini su'ul adab. Siapapun dia. Walaupun dia Habib, menafikan nasabnya fulan bin fulan, atau tokoh, atau kiai, atau ustadz, atau gus, nggak berhak, walaupun dia Habib. Tahu apa kita dengan tentang nasabnya orang? Inilah yang banyak menimbulkan masalah. Hargai orang. Apa sih? Kalau saya menganggap diri saya cucu Nabi, apa yang harus saya lakukan? Saya menjaga nasab ini dan saya menjaga putri saya. Hanya itu. Putri saya jangan sampai menikah dengan selain sayyid. Di mazhab Syafi'i ada kafa'ah. Hanya itu. Selain itu tidak ada. Selain urusan pernikahan yang berkaitan dengan kafa'ah, tidak ada perbedaan. Tidak ada perbedaan. Apa? Bedanya saya dan Ustadz Amin ini apa sekarang? Ustadz Amin nanti Habib bukan? Bukan. Apa beda saya dengan dia? Al-Quran, kitab suci saya sama kitab suci dia sama. Al-Quran, panduan saya Al-Quran dan panduan dia Al-Quran. Hadis Nabi Muhammad, panduan dia hadis Nabi Muhammad. Saya wajib sholat 5 waktu, dia wajib sholat 5 waktu. Ustadz Amin wajib puasa Ramadan, saya wajib puasa Ramadan. Yang diharamkan oleh Ustadz Amin diharamkan juga oleh Allah untuk saya. Gak ada bedanya sama sekali. Perbedaannya hanya satu, di dalam pernikahan yang ada hubungannya dengan kafa'ah. Itu pun madhab Imam Syafi'i. Madhab Imam Malik selesai, nggak ada kafa'ah tentang nasab. Makanya
hal ini tidak perlu dipermasalahkan, tidak perlu diributkan, jangan ikut-ikutan. Ya. Saya tidak berhak menafikan nasab siapapun. Anda tidak berhak menafikan nasab siapapun dengan dalil apapun, apalagi hanya dalil 1 kitab, 2 kitab yang tidak Anda temui. Dan masukkan kepada para habaib. Ini pelajaran untuk kita, ya. Jangan kita menafikan nasab siapapun yang kita tidak tahu. Itu membuat kita malu. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi Anda, hormati penghormatan Anda kepada Habib, kepada Kiai, kepada Ustadz, tidak rugi. Kita harus menghormati orang, cintai, nggak ada masalah. Nasabnya diakui di Robito, tidak diakui di Robito, nggak ada masalah. Selama dia orang saleh, orang baik, cintai dan hormati. Ya kan? Sungguhnya juga ada yang mau dianukan, kan viral sekarang, Ustaz, ya, yaitu dengan tes DNA katanya nih, Ustaz. Maaf ya, anak zina itu nyambung nasabnya menurut DNA. Menurut syariat tidak nyambung. Na'udzubillah, ketika ada satu cucu Nabi yang berzina, punya anak, anaknya ini menurut DNA nyambung. Karena DNA nggak ada hubungannya sama halal haram. Ya kan? Tapi menurut syariah, anak hasil zina bukan anaknya. Anak hasil zina nggak punya bapak. Kalau ada Habib zina, anaknya bukan Habib. Menurut syariat, tapi menurut DNA, anaknya itu. Karena menurut biologis itu anaknya. Nggak tepat. Ya, khair. Nabi bersabda, "Man bana masjidan banallahu baitan fil jannah." Siapa yang ikut membangun masjid, maka Allah akan membangunkan rumah di surga. Pondok Pesantren Nurul Iman akan membangun masjid 2 lantai plus aula. Maka kami mengajak untuk kita dan Anda mendapatkan rumah di surga. Kami membutuhkan 2.000 orang, per orang 100.000 per bulan selama 1 tahun. Silahkan Anda daftarkan diri Anda atau almarhum dari orang tua keluarga Anda yang sudah meninggal, atau Anda niatkan untuk putra Anda supaya menjadi putra yang saleh salehah. Insyaallah dengan masjid di Pondok Pesantren Nurul Iman yang insyaallah makmur dengan sholat, qiyamul lail, zikir, majelis taklim, belajar agama Allah. Setiap kalimat, setiap bismillah, setiap ilmu Anda dapat pahala. Setiap rakaat Anda dapat pahala. Hani'an lana wa hani'an lakum kalau kita punya rumah di surga Allah. Mudah-mudahan Allah mencatat kita sebagai hamba yang punya rumah di surga.